Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kembali Allah memberikan teguran dan pelajaran yang begitu berharga, bahwa sesungguhnya kehidupan itu tidak ada yang abadi. Mau tidak mau, suka atau tidak, kita pasti akan mengalami seperti yang dialami oleh kita punya anak. Hanya tinggal tunggu waktunya kapan, di mana, serta dalam keadaan kondisi seperti apa kita tinggalkan dunia yang fana ini. Hanya kita berharap dunia yang sedang yang terbatas dan dibatasi. Apa yang sedang kita jalani saat ini, bahwa kita yang hari ini berzikir dan mendoakan kita punya anak, satu saat kita bakal didoain. Apalagi sekarang orang meninggal dunia itu, kalau istilah orang Gajar, mengantri. Bener enggak? Dan saya ceramah ini Pak berbulan-bulan ini, gak jauh daripada 7 hari 3 hari haul. Hanya hari ini kita diajarin sama Allah, diberikan pelajaran yang begitu berharga, nasihat yang akan dapat menggugah manusia. Coba bayangkan, apa yang tidak tergugah atas meninggalnya seseorang di atas dunia? Karena nasihat itu ada yang diam, ada yang berbicara. Nasihat yang diam itu wafatnya orang meninggal. Artinya suatu saat kita ngalamin hal yang seperti ini, pasti mau tidak mau kita sudah sekarang. Sebab asbabnya itu boleh jadi macam-macam. Oh, sekarang yang lagi booming itu masalah corona, ya kan, orang takut hingga banyak mereka berikhtiar, ya kan, tapi kurang tawakal. Ikhtiarnya udah bagus, masker satu hari bisa 3-5 kali ganti, ya kan. Orang sekarang kan rajin, nggak boleh ketemu air, main kopuknya madangnya kagak. Bener nggak gitu? Kakinya, tangannya bersih, kukunya putih, kakinya bulukannya enggak. Bayangin itu sekarang itu. Coba, kenapa? Saking takutnya kita akan yang namanya kematian. Dari 3 hal yang paling kita takuti adalah kematian. Siapa yang tidak takut tentang yang namanya kematian? Baginda Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga dengan kemaksumannya. Tapi beliau begitu hebat menjaga amalan ibadahnya, bahwa dalam sejarah Rasulullah tidak pernah lalai untuk mengingat Allah. Bahkan beliau selalu meningkatkan ibadahnya. Bahkan ibadah beliau itu gak akan terkejar oleh kita manusia biasa. Kadang-kadang kan kita itu takutnya ibadah cuma karena ada musibah. Ada beneran dikit kita mau tuh. Udah ada musibah yang biasanya habis sholat langsung ngabur dikit. Paling gak ditambah doanya. Malah berdoa. Kenapa? Cuma karena takut mati doang kan gitu. Sebab kita diajarin sama Allah apa yang kita alami dan kita rasakan jauh sebelumnya telah digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Coba ibu lihat apa aku sampaikan. Dalam suratul Baqarah 155-156, ya kan, sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang kita alami, kedukaan, bencana yang kita rasakan, semuanya sudah digambar di dalam Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Quran itu bukan kitab sejarah, tapi Quran menyimpan sejarah, dan tidak ada sejarah yang tidak dimuat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan zaman Nabi Adam berikut berbagai macam musibah dan kejadian terekam dan muat di dalam Al-Qur'anul Karim. Sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun telah digambarkan dan dimasukkan di dalam Al-Quran. Kezaliman manusia, kedurhakaan manusia yang menyebabkan datangnya bencana yang akhirnya merugikan seluruh urusan-urusan kepentingan manusia. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun fahiya khawiyatun, kata Allah. Ila akhir ayat. Maka betapa banyak negeri-negeri yang telah kami binasakan, kata Allah, karena kezaliman penduduknya. Bangunan yang begitu indah akan hancur dan tidak akan ada sisanya, berantakan semuanya. Saudara-saudara sekalian. Makanya sekali-sekali ini ketika ada orang yang meninggal dunia, bolehlah ada penceramah, pemberian tausiah. Apalagi sekarang umat ini perlu penyegaran, perlu pencerahan, perlu pembimbingan biar umat ini nggak salah jalan dan nggak gampang putus asa. Kalau bicara tentang hikmah dan fadilah, dari malam pertama kita zikir, pahalanya tidak akan terhenti dan langsung disampaikan bagi yang kita hajatkan. Tidak ada berhenti. Dari mulai kita zikir disambung dengan yasinnya, Allah sampaikan pahalanya buat yang kita hajatkan sambil memberikan kegembiraan buat tuan rumah yang sedang ditimpa musibah. Ya Pak, kita datang, tuan rumah kan girang lihat kita banyak, ya kan, tersenyum, ya kan, dukungan moral dari kita membuat beliau akan lebih kuat karena lihat kita. Kalau bicara pahala ini Pak, udah luar biasa banget. Cuman kan kalau kagak ada yang tausiah dan gak ada yang ceramah,
Akhirnya kan umat kurang pembekalan. Yang kedua, guru nganggur. Bener nggak begitu? Bener nggak begitu, Pak? Lagi-lagi sekarang Pak, umat dengan ulama itu berseberangan. Umat dan ulama itu kayaknya hampir berjauhan. Dulu kita sampai berpikir kapan ini terjadi dan siapa yang akan mengalami apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu bisalasin baliyatin ulaha yurfa'ul barakatu min kasbihim wa thaniya yusalitullahu alaihim sultanan saliman wa thalisah yakhruzuna minad dunya bi ghairi iman. Akan ada masa dan waktunya bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan dan menjauhi ulama dan para fuqaha. Ketika ini terjadi, problema ini dialami dengan masa siapa? Disitulah nanti akan ada ujian-ujian dan cobaan bagi kita manusia. Sekarang kita ngerasain ujian dan cobaan kalian. Gak main-main ini Allah kasih ujian sama kita, Pak. Gak main-main, Pak. Udah hampir setahun. Bahkan menurut informasi protokol kesehatan di atas sono, Pak, ini diperpanjang masanya, Pak, sampai dengan bulan Juni, lihat. Bukan cuma ekonomi yang jadi, Pak, permasalahannya, tapi kita umat Islam sangat prihatin. Akhlak dan moralitas makin kemari makin memprihatinkan. Akhlak dan moralitas kita makin hancur-hancuran. Agama kita yang sudah dibekali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terancam luar biasa. Usaha paha sementara terhenti, benar gak begitu? Ya coba Pak sekarang usaha paha berhenti, Pak, nggak mau salaman orang. Jangankan Bapak, saya pernah ceramah di salah satu tempat, begitu nyampe jamaah pakai kudu nanya, Ustaz, kiai boleh salaman apa kagak? Lu betul sih, nggak usah, bukan gitu. Udah aja sekalian nggak usah. Apa seakan-akan Pak Mubalik dan ulama kiai itu menularkan penyakit? Padahal malamnya dia sudah berdoa dan bermunajat kepada Allah. Paginya pun dia sudah mengadakan vertikal kepada Yang Maha Kuasa. Berjalannya saja, maaf hadis minimal sudah diiringi dengan yang namanya wudhu. Diiringi dengan haudallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bicara tadi saya sudah mengulami dengan yang namanya doa. Itu bagian dari ikhtiar dan usaha kita, itu lihat. Itu usaha kita, itu ikhtiar kita juga, Pak. Dinukil dari kita berarti Haddad, saya baca, yang makan ba'da sholat asar dan ba'da sholat subuh itu nggak boleh ketinggalkan. Namanya sholawat itu buat kita, Pak. Sholawat tolak bala itu diamalin biar yakin kita. Walaupun sehari kita nggak pernah buka masker 5 kali, makan vaksinnya ke sistem GoFood dikirim. Makanya ngantri nggak bisa masuk ke halaman kita punya rumah. Gerbang menghalangi kita terima, tuh lihat. Tapi kemanapun kita berlari, di tempat sepi kita bersembunyi, di benteng yang kuat kita ini berlindung. Kalau memang sudah ditakdirkan bahwa situ ada tulisan bahwa kita akan kena, kita akan mendapat takdir itu. Lihatin, Pak. Coba aja kita lihat. Ya, tapi kita juga boleh terlalu panik pun nggak boleh terlalu takut. Yang penting agama mengajarkan kewaspadaan, benar. Dari dulu Islam udah mengajarkan al-nadhafatu minal iman. Itu kebersihan udah dari dulu, Pak, kita. Kita udah dibekali benteng oleh Allah. Lewat wudhu itu. Wudhu itu merupakan senjata yang paling utama dan paling ampuh. Taul ini dari zaman Siti Aisyah radhiyallahu anha sudah ada bentuknya. Dan sudah digambarkan oleh Allah tadi dalam suratul Baqarah. Dan akan kami uji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa yang tidak pernah tenang, kurangnya buah-buahan. Kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila mereka ditimpa ujian dan cobaan oleh Allah, lalu mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Gak ada orang yang gak akan kembali kepada Allah, Pak. Makanya kita jangan sampai kalah sama anjing, Pak. Anjing aja bisa masuk surga cuman karena cintanya kepada ulama. Padahal dalam sejarah nggak ada bukti otentik bahwa anjing itu ibadah. Contohnya sholat sama ngaji, kagak ada. Cuman kenapa itu anjing bisa masuk ke dalam surga? Digambarkan oleh Allah dalam Ashabul Kahfinya. Itu saking manut dan tunduk serta cintanya itu ulama. Anjing itu mengikuti dakwanya ulama kemanapun dia pergi. Sampai ketika 7 ulama dikejar oleh raja yang sangat bengis Dictyanus itu, dia masuk ke dalam gua, pintu ditutup, anjing itu tidak rela untuk meninggalkan ulama yang berada di dalamnya hingga Allah takdirkan dia mati. Lihat, Pak.
Anjing itu masuk surga, bayangin. Kalau ada di antara kita salah dan tidak masuk dalam surga, berarti ada kekeliruan dalam hidup kita. Itu gambarannya, Pak. Anjing bisa masuk surga. Tapi satu-satunya anjing ashabul kahfi. Kalau anjing orang sini nggak ada yang masuk. Ya kagak ada lah orang ngomong anjing udah anjing kan nggak bilang gitu. Ya iya, kalau dia mau berangkat pulang malam turun udah anjing. Kan luar biasa banget itu, Pak. Ini asbabnya, Syarif Hidayatullah wafat. Allah pertemukan kita. Allah kumpulkan kita. Allah hadirkan kita. Yang mungkin selama ini kita nggak pernah berinteraksi. Yang jarang bersilaturahmi. Maka lewat asbab dan sebabnya beliau wafat. Allah pertemukan kita. Insya Allah kita ini sehat ya gimana Pak? Kalau nggak sehat kita nggak bakal datang ke tempat ini. Bapak jangan main-main kalau kurang sehat datang ke tempat ini. Bapak lagi batuk, batuknya kagak berhenti. Kemudian ikut tahlil Pak. Itu walaupun Bapak batuknya bukan karena sebab corona, mungkin karena alergi makanan, asam lambung ini terlalu tinggi, hingga Bapak lagi jikir batuk kagak berhenti. Yang sebenarnya pasti ngomong itu corona tuh kayaknya tuh corona. Orang sekarang kan begituan Pak, udah teradahan ya sekarang Pak. Bener nggak begitu Pak? Sekarang orang udah begitu gampang Pak, mempolisnya gampang Pak. Dulu kalau orang bersin dan bangkit dalam metode ilmu kesehatan, diagnosa menyatakan orang itu sudah dinyatakan sehat. Orang lagi ngumpul, kemudian dia bersin, dia menjawab alhamdulillah, yang sebelahnya menjawab yarhamukallah, kemudian dibalikan lagi yahdikumullah. Tapi kalau sekarang orang lagi ngumpul, kemudian bersin dan berhenti, yang sebelahnya pasti ngomong kayaknya gejala. Datang itu Pak, Masya Allah. Makanya dunia ini nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Semewah apapun kau hidup, seberapa hebat keadaan kamu di dunia, satu saat kau meninggal dunia, kau lihat apa yang kau bawa. Makanya fungsi harta cuma 3. Harta yang kau makan, di rumah makan ternama, di restoran hebat sekalipun, bahkan jutaan kau telah gelontorkan, kau bayar itu, maka satu saat kau pulang perutmu mules, maka harta yang kau makan itu akan menjadi kotoran. Biar gimana pun jenis model makanan semal apapun, kalau udah kita makan pulang jadi kotoran. Biar gimana juga. Harta yang kau simpan, yang kau kumpulkan, oleh dalam bahasa fikih disebut dengan warisan, itu pun hanya bisa menyenangkan orang yang kau tinggalkan. Berapa banyak orang yang senang dan bahagia karena diwariskan sesuatu yang begitu melimpah, tapi belum tentu orang meninggalkannya dia bahagia di alam barzahnya tuh ya. Makanya mayit itu harus ditolongin malam pertama Pak. Annahu qala sayati ala ummati la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Farhamu bis shadaqati may yamutu. Lihat. Man lam yajid falyusalli rak'ataini yaqra'u bihima. Ai fi kulli rak'atin ai bihima. Ya kan Fatihatul Kitab wa maratan wa ayatul kursi maratan wa hakumut takatsur maratan wa qul huwallahu ahad asyara maratin wa yaqulu ba'da salam kata Nabi. Tidak ada sesuatu yang paling dikhawatirkan atas mayit. Dan tidak ada sesuatu yang paling ditakuti oleh mayit. Satu menit lailatul ula, itu malam pertama. Memang cuma kita doang yang takut. Mayit takut juga Pak. Mayit paling khawatir malam pertama. Mayit gak ada sejarah takut malam kedua, 3 dan 4. Kenapa? Karena malam kedua, ketiga dan keempat mengikuti malam pertama nasibnya. Betul ya. Makanya diajar oleh baginda Rasul, farhamu bis shadaqati mayyamutu. Maka saingi orang-orang yang meninggal dunia dengan sedekah. Rata-rata sedekah yang bisa tolongin orang itu bisa berbuat baik Pak. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ruh menyatakan afdalu ma yuhda ilal maiti as-shadaqatu wal istighfaru lahu wa du'a'u lahu wal hajju anhu amat qiraatil Qur'an. Orang yang meninggal dunia juga sama harapannya, minta dibalikin ke dunia. Ya Allah ya Rabb, kembalikan aku ke blok sawo. Enggak perlu lama, cuma 2, 3, 5 menit. Kembalikan aku, berikan aku kesempatan hidup. Tapi bukan untuk beribadah. Ibadahnya bukan untuk haji, bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran, bukan untuk bersaum, yaitu berpuasa, tapi aku akan pergunakan hidup yang sebentar dengan bersodakoh. Sodakoh itu bisa tolong orang. Ya. Semua sodakoh Pak. Makanya gambar orang hidup itu rumahmu mewah, kau akan mendapatkan rumah yang abadi. RS itu. Ya rumah sangat sederhana sekali. Biar gimana suka tidak mau, pasti kita masuk ke situ. 1 kali 2 meter, mulai orang kaya, mulai orang pangkat, rakyat jelata, kalau udah mati, ukuran kuburannya sama. Ya kan 1 kali 2 meter.
orang kaya miskin sama kuburannya, nggak ada beda-beda. Mana ada orang kaya dikubur 500 meter bisa ditanam singkong sama orang benar gitu. Orang sekarang kan nggak boleh tanah nganggur, pengen tanam yang beda sama. Benar nggak gitu? Nggak ada orang sekarang apa, kita mesti hati-hati. Apalagi sekarang kuburan lihat status dan duit. Kalau duit gede kencang, gali kuburan cepat. Istiqomah kan berada di posisi paling depan, 3 juta, 5 juta di depan. 3 juta musik dalam, 2,5 hampir ke pinggiran, 1 juta kanyut dari sanggrahan. Yang main-main orang baru sekarang. Ya kan? Abadi itu kalau sudah dikuburkan, anak diwariskan, senangnya luar biasa. Berapa banyak orang tua yang menyenangkan anaknya. Hebat status kehidupannya, rumahnya mewah, kendaraannya hebat. Tapi dia nggak pernah tengok orang tuanya, dia nggak pernah doakan orang tuanya. Itu nasihat buat kita. Nah, kita yang meninggal dia umurnya baru 37 tahun, Pak, belum masuk ke 40. Bayangin luar biasa. Insyaallah husnul khatimah beliau dia kan. Ini luar biasa. Saya Pak, nggak ngimpi-ngimpi kalau Bu Saro tuh manggil saya lagi, nggak ngimpi. Boleh tuh budak-budak saya dekat kuburan depan situ. Saya pulang ngaji dari kampung Medang pindah, ya kan? Transit di situ dulu sementara. Bu Saro itu gini-gini sama saya pikir mau ngapain? Ya Bu, ya sini Ustaz, sini. Saya takut ke kuburan. 3 bulan saya sama dia. Ada Ustaz sini Ustaz. Gitu. Padahal saya dalam kuburan itu selalu saya berdoa dekat kuburan, Pak. Makanya kita kalau dekat makam itu sebetulnya diberikan keberuntungan oleh Allah. Idza marra al-mu'minun 'ala al-maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khairu wa ala kulli syai'in qadir. Orang kalau dekat kuburan enak, Pak. Ya, nawarallahu tilkal qubura kulluha wa yaqra'u bihima. Gitu. Jadi orang kalau dekat kuburan itu pahalanya gede. Wa ghafara liqa'iliha wa katabahu alfi hasanatin wa rafa'ahu alfi darajatin wa katabahu hatta anhu alfa sayyi'atin. Begitu. Jadi orang kalau dekat kuburan itu sebenarnya diberikan keberuntungan oleh Allah. Siapa yang melintasi kuburan? Ya kan? Kemudian dia lewat di depannya, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khairu wa ala kulli syai'in qadir. Dia baca kalimat itu, maka nawarallahu ta'ala tilkal qubur kulluha. Maka dengan sendirinya kuburan yang ada di situ, siapa yang dimakan di tempat itu langsung diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terang itu kuburan, tiba-tiba semuanya terang benderang. Mau ahli ibadah kayak, mau yang kagak semunggah kayak, ya kan, mau yang kagak ibadah, mau yang ibadah, pokoknya kuburannya diterangi. Bukan cuma kuburan diterangi kayak bagi Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghafara liqa'iliha, yang bacanya pun akan Allah ampuni dan maafkan kesalahannya. Dosanya diampuni sama Allah. Makanya kalau belum pernah baca ini, nyarilah kuburan di mana adanya, saudara-saudara. Ya, tapi gua kagak baca, kalau malam gua iseng. Ya kan? Ini sebetulnya gambaran buat kita loh, Pak. Luar biasa, Pak. Itu nasihat buat kita. Enggaknya kita mempersiapkan ke orang sekarang ini. Kita boleh takut, tapi jangan panik. Ini yang disebut dengan yakhluduna minad dunya bi ghairi iman. Nanti akan ada masa dan waktunya bahwa manusia meninggal dunia sementara imannya tidak terbawa. Lihat. Di mana modelnya? Ketakutan berlebihan sampai tidak ibadah. Bahkan mengurangi ibadahnya. Lihat. Saking ketakutannya dan khawatirnya dia sampai ibadah dan muamalahnya berkurang terus. Lihat. Begitu dia meninggal dunia. Ya ini kan kesempatan kita berinteraksi loh para ulama dengan umat. Makanya metode orang di luar Islam itu sekarang memang udah ampuh banget, Pak. Jauhkan umat dari ulamanya, boleh tidak? Jauhkan umat dari ulamanya, jauhkan umat dari tempat ibadahnya. Ini sekarang. Mesin-mesin, musola renggang, ibadah udah curiga duluan. Sekarang salaman bukan lagi musafah begitu, main tonjok-tonjokan begitu, Pak. Maka sekarang cici gue bantu gede-gede, biar dia ngerasain. Gue ganti cincin gue gede-gede gini, sengaja dia. Karena sarung-sarung begitu, gue juga tuh. Gue pakai cincin, udah kalau perlu kayak cincin 5 itu pakai. Biar gue ngerasain saudara-saudara ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita Pak takut tetap mati, berani pun tetap mati. Makanya ada filosofi slogan di pesantren di pesantren Kediri, Al-Falah Pelosok, Jawa Timur itu ada slogan yang luar biasa. Ya kan, hidup itu hanya satu pilihan. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Tidak selamat di salah satunya, tidak selamat dua-duanya. Kan begitu. Hidup selamat di dunia, selamat di akhirat. Pilih dari salah satu tujuan hidup. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Selamat di salah satunya, tidak selamat dua-duanya. Tuh lihat.
Guntur lain lagi, berani hidup tak takut mati, jangan hidup takut hidup, mati saja. Tuh, Pak, lihat. Itu kan pelajaran buat kita. Hidup itu hanya satu pilihan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Buat apa kita sukses di dunia? Oh, di akhir kita celaka, lihat ini Pak. Makanya doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, makanya 3. Robbana atina fid dunya hasanah. Guru saya Al Habib Ali Zainal Abidin itu mengajarkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana atina fid dunya hasanah itu masa usia 17 tahun sampai 40 tahun. Silakan tuh kita mau berkarya, mau usaha, mau upaya, mau cari dunia, semua banyak ya. Silakan. Nanti kalau udah usia 40, wafil akhirati hasanah, itu sudah mulai berpikir tentang yang namanya perbekalan akhirat. 40 ke 60, itu udah mulai tuh ngukur-ngukur, mikir-mikir juga. Kalau udah 60 ke sono. Nah kalau udah 60 ke sono, wakina ada benar kudu introspeksi diri, jangan sampai kita ini masuk neraka, apalagi diseksa. Kalau udah umur kayak begitu, kita udah lebih mendekatkan diri ibadah, dandanin. Kalau perlu tasbih pegangin. Apa susahnya pegang tasbih pegangin? Itu tasbih dari pagi sampai sore. Ya maksudnya bagaimana itu kajiannya Pak? Maksudnya kalau udah usia 60 ke sono, kita udah jangan terlalu butuhnya. Perbaiki hubungan kita, udah sering lagi ke musola, sholatnya berjamaah. Kalau Bapak nggak pernah berjamaah ke musola, apalagi tidak ikut berimam kepada tidak bermakmum pada imam, satu saat kita meninggal dunia, Bapak akan malu sendiri nanti di akhirat. Jangan main-main loh Pak orang sarang. Pernah dibuktikan itu di salah satu YouTube itu, ada orang meninggal dunia, kemudian dimasukkan ke dalam keranda, siap untuk dimasukkan ke dalam masjid, itu nggak bisa masuk masjid. Pernah saya lihat di YouTube itu, masuk sono nggak masuk, sono nggak masuk. Itu bukti buat kita. Suatu saat kita meninggal dunia, tapi kita belum pernah masuk tempat ibadah. Kalau kita udah meninggal dunia, jangan coba-coba dimasukin ke masjid, jangan disolatin ke musola. Pantasnya dia itu disolatin di posyandu, begitu. Enggak tuh Bu. Memang dia masih hidupnya aja belum pernah ke musola, belum pernah berimam bermakmum, kan? Belum pernah bermakmum dengan imam. Oh mati dibawanya ke musola, Pak. Hati-hati kita nih, dekati dulu tempat ibadah. Rasul itu masuk loh Pak, dijamin masuk surga. Tapi dalam sejarah Rasul nggak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Maka menurut Imam Abdul Ais As-Samarqandi dia menyatakan bahwa orang meninggal dunia itu kalau pengen bahagia, kekalkan 4 ibadah di atas dunia. Pertama sholat, kemudian baca Quran, sedekah, berkata yang baik. Berkata yang baik itu termasuk salah satunya adalah zikir. Nah orang sekarang itu sholat sama zikir pokoknya pada malas banget. Habis salam lantas pergi, habis salam lantas murad itu sudah Pak. Sekarang imam rata-rata itu nggak ada temennya Pak. Marbot nemenin tapi nggak ada suaranya, nunduk weh. Sampai orang bangun dia nggak tahu. Makanya marbot tuh beruntung Pak. Beruntunglah orang yang jadi marbot masjid dan musola. Beruntung saya sampaikan karena dia orang yang punya andil besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya jatah dan kesempatan masuk surga. Kenapa? Karena salah satu liyasimhumullahu taala bin adabil qabri. Ada 3 golongan manusia yang Allah jaga jasadnya yang tidak akan tersentuh oleh binatang tanah. Asyhad wal muadzinu wal mutawaffa yaumul jum'ati wa lailatul jum'ah. Di antaranya adalah muadzin. Maka muadzin itu rata-rata orang yang jasadnya awet. Jangankan dia punya badan, kain kafannya nggak bisa dimakan oleh binatang tanah. Secara logika, mestinya bahan kalau sudah masuk ke tanah hancur. Apalagi kulit, apalagi di daging, nggak lama prosesnya. Langsung dinikmati oleh binatang tanah. Tapi kenapa ketika ada pelebaran jalan, proyek jalan tol, makam besar dipindahkan, ada beberapa makam yang terkubur bisa 30 tahun, bisa 50 tahun. Bahkan Imam Nawawi Al-Bantani mengarang tafsir beliau dimakamkan diangkat 125 tahun, jasadnya tidak berubah sedikit, seolah baru barusan, baru dikuburkan sebenarnya. Tuh lihat Pak, jasa itu dia dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, diamankan oleh Allah. Kenapa? Karena marbot itu secara logika memang hebat loh Pak dia. Dia setengah 4 udah berangkat paling kelas. Kadang-kadang ada jam 3. Dia datang itu nggak langsung Pak, hidupin lampu dulu, ya kan ngepel-ngepel, kemudian nyapu-nyapu karpet, kadang-kadang kipas angin dihidupin, toilet disapuin, disiramin sama dia. Kau udah kira-kira jam 4 kurang seperempat, dia mulai baru buka. Assalamualaikum. Tuh Pak. Lagi orang rata-rata dengan suara marbot itu buat bangun tidur. Karena dari iramanya itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru mendusin bangun, bukan malah ke musola. Kita baru komen kayaknya mati nyambung lagi meja dengan parah banget orang kita mau Pak ya. Duh parah banget kita mah. Parah kita mau Pak.
Ajan dia tuh Pak, ajan serak-serak tuh ajan orang Pak. Kau bayangin, banyak orang tidak kesiangan, banyak orang bisa sholat berjamaah, banyak orang bisa datang ke musola karena jatah marbot. Itu marbot hebat orang Pak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya marbot orang yang benar-benar ikhlas. Cuman kita pengurus DKM kudu punya pikiran. Begitu nih ketua DKM. Ya kan, marbot kudu kita pikirin. Ini mentang-mentang ikhlas, akhirnya itu Pak marbot sampai kena gigi buruk. Nanti kumakan kagak ada launya. Nah kita udah dienakin, pikirin tuh kesejahteraannya. Kalau dia sakit obatin, jangan cuma dimanfaatkan waktu dia sehat doang. Saya mau marbot saya Pak nih, saya ketua DKM 10 tahun di Al-Mutmainah. Setiap tahun itu ada ziarah, saya biayain semuanya. Dan ngomong-ngomong saya biayain ziarah mau 1.200.000 kali 4 bayar semua. Ini duit masyarakat yang punya. Ada biaya kemarin 300 semuanya berangkat. Besok giliran Pak Udin tuh yang sekarang saya bawa sama si Atang. Yang lain udah berangkat semuanya kan gantian. Ternyata sekarang ada virus corona belum bebas. Gue bilang alhamdulillah jadi duit gak keluar lagi. Begitu saudara. Ya kan sakit. Hari pernah jadi marbot. Kirim polit. Dia dirawat rumah sakit Harapan. Kirim uang 500.000. Besok kirim lagi 500.000. Apa dia belum pulang? Berhenti jadi kirim lagi banyak kan saudara. Iya sebanyak-banyak kayak absurd mesin. Begitu saudara, nggak ada itu bayar. Tim Jumat biar mesin kecil begitu juga sembarangan. 5 orang khotib 500.000. 500 tim Jumat. Sekarang 400.000 saya sudah sampaikan kepada sekretaris. Yang dari Jembatan Serong, dari Sempu, kemarin 3,5, sekarang naik Januari 2021, naik 50.000 jadi 400, lempengin. Kecuali khotib gua 600 gua Benar banyak gue jadi ya Pak. Luar biasa. Emang apa itu masyarakat semua tanya Pak? Apa saya buka nggak ada kesejahteraan walaupun mesin begitu. Padahal baru 10 tahun tuh mesin. Tanya Ustaz Ali itu yang khotib di sana. 3,5 nyebrang doang di jatah. Besok naik gocap. Ya kan muajin 50.000, Bilal 100.000. Bilal dia juga, muajin dia juga, peko. Tuh. Mainlah. Begitu. Apaan mesin mentereng mono 200 ngoret. Payah mesin sekarang saya sampaikan begitu. Mesin mewah bener. Saya pernah gitu mesin mewah pohon itu gue panjangin, mantap surah juga gue panjang surah. Begitu gue pulang peko sih ada ini namanya pelecehan gitu. Iya, boleh campur masyarakat, lancar duitnya. Lancar duit gak ada masalah. Maka Al-Mutmainah, kemarin saya sholat di salah satu masjid Cakaraala. Saya tanya itu masjid mewah, berapa kekuatan kemasan di sini Pak? 750.000. 750.000 amalnya. Al-Mutmainah setiap Jumat 1.600.000 amal pengutanya. Boleh. Ya kan, apalagi jatuh tanggal merah bisa 2,5. Gue pengen Jumat merah semua kalau menurut saya. Begitu dan saudara, itu kan budi. Mesin Al-Mutmainah orang kepanasan sekarang. Bener kepanasan orang. Tidaknya kurang mesin kecil orang udah banyak. Orang udah banyak Jumat kemarin tuh. Besok lagi nih tanggal 1 Januari merah lagi aja. Masya Allah. Memang selalu saya pengennya Jumat tuh merah semua Pak. Merah semua. Jadi amal bisa meningkat. Kecuali orang perempuan merah plus apes dan kita dah. Begitu saudara-saudara sekarang. Makanya kita ngaji, kita siapkan amal ibadah kita. Nah, yang ketiga adalah harta yang bermanfaat. Mana model harta yang bermanfaat? Yaitu harta yang kita manfaatkan sewaktu kita hidup. Sekarang nih Pak lagi musim kayak begini. Kuncinya cuma satu. Jangan lalai dari Allah. Satu. Yang kedua, sedekah biar beranian. Itu tasawuf tanpa ulbala, tasawuf tanpa ulbala. Itu yang bisa jagain kita. Ada yang lain yang bisa jagain kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya pada sehat semuanya. Anak yang meninggal dunia, Abang Syarif Hidayatullah, bayangin ini, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati nih. Ya kan, dinisbatkan ke sana. Orang kalau namanya stempel dengan nama-nama orang soleh, insya Allah kebagian solehnya loh Pak. Benar itu. Maka nama saya luar biasa. Namanya bapak saya bagus ya. Ya, saya dinamain Zainuddin. Saya bersyukur sekali. Nanti perhiasan agama dipajang di mana pantas sekolah ya. Begitu alhamdulillah. Ibumu 3 kali derajatnya ketimbang bapakmu. Karena kita masuk surga kuncinya dari ibu kita. Mau berhasil atau enggak gambarannya kita.
Biar gimana gitu Pak. Wais Al-Qarni, Salman Al-Farisi digambarkan itu mulia dia. Bahkan disejajarkan dengan Rasulullah karena beliau begitu menghormati orang tuanya. Begitu menghargai ibunya. Tuh ibu keramatnya luar biasa. Ya makanya kalau kita usaha bisnis, ya kan dia menggagal semoga dan apa gagal kuncinya cuma mak doang. Temuin mak kita. Mak ini ngomong-ngomong gimana sih mak? Bisnis gagal, dagang juga bangkrut mulu, kerja di mana kalian terima. Ini ada apa? Emang gua empat mata melu. Kita buat sama lo. Karena lu punya bini, lu rupanya open banget sama bini lu doang sama gua. Kenapa? Jangan. Ibu itu masya Allah derajatnya luar biasa. Buntingnya juga nyusahin emak kita. Banyak orang perempuan kagak doyan makan, kagak doyan ini. Makanya orang tua mah kalau anak sakit ngomong kan orang perempuan mah. Ya Allah kalau memang sakit ini boleh dipindahin biar sakit itu saya ngerasain jangan anak saya. Orang perempuan tuh. Anak lagi saya ngaratil maut mau mati, orang itu bisa ngomong, ya Allah kalau nyawa saya boleh tukar, mendingan saya meninggal dunia daripada anak saya. Banyak ibu yang begitu kan. Boleh lihatin Pak, lagi melahirkan, masya Allah di rumah sakit, darahnya, kubangannya, ya kan air matanya, nggak dirasain, nyawanya, ya kan berjuang untuk melahirkan kita. Orang laki biar tegang bagaimanapun nunggu depan pintu, rokoknya 3 bungkus habis. Orang mana mah biar tegang gimana, gua habis kan rokok. Ngomong rokok gua belum ada nih. Kamu ngamalin dulu kan badakir pada tiko. Masa ngopi nggak ngerokok asem dong ya. Ya udah itu bercanda Bu, nggak usah diambil lagi ya Bu ya. Yang penting mah kita suruh siapa keluar gitu ya. Udah ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ibu sabar keluarga, jagain ibu. Terus mengingat terima amal ibadahnya. Yang kedua kita biar pada dijaga nih Pak ya. Kalau boleh ini kopi jangan sampai berkepanjangan loh Pak. Masya Allah. Saya prihatin tuh lihat orang dagang Pak diusir-usirin. Pada pulang jalan coba cuma sampai jam 9. Kalau cuma sampai jam berapa siangan banget gitu ya. Ya kita ini prihatin banget Pak. Kita doa hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan buat kita. Kalau bukan Allah tidak ada yang bisa. Tapi orang mau maulid yang tahun baru mau ngapain daripada ngirim petasan, ya kan, mengapi, jangan berpetasan-petasan Pak. Sebab malaikat sekarang pada ngancam ini, kalau petasan kecepatan kenceng, takutnya Israfil tersinggung. Akhirnya trompet ditiup lah, kalau jadi masalah juga. Berantakan ya kalau begini. Demikian Allah mau bikin komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.